Perang Gurun memanggil kedatangan Rommel di Afrika Utara. Erwin Rommel, seorang perwira yang sangat dihormati dari Perang Dunia Pertama, menjadi terkenal di Wehrmacht Jerman selama Perang Dunia Kedua. Namanya identik dengan medan perang Afrika Utara yang luas dan tak kenal ampun. Pada bulan Februari tahun 1941, Rommel dikirim ke Afrika Utara untuk memimpin pasukan Jerman di sana. Misinya adalah untuk mendukung tentara Italia yang sedang berjuang, yang telah dikalahkan oleh pasukan Inggris. Sedikit yang tahu bahwa tugas ini akan mengubah Rommel menjadi seorang legenda. Rommel, yang bersemangat untuk membuktikan dirinya, segera menilai situasi dan mengambil alih. Dia mengabaikan perintah untuk mempertahankan posisi defensif. Sebaliknya, dia melancarkan serangkaian serangan berani yang membuat Inggris benar-benar lengah. Kedatangannya di Afrika Utara menyuntikkan semangat yang sangat dibutuhkan ke dalam barisan poros dan menandakan perubahan dramatis dalam dinamika Perang Gurun. Kampanye Afrika Utara dicirikan oleh tantangannya yang unik, jarak yang sangat jauh, panas yang menyengat, dan sumber daya yang terbatas menguji batas kemampuan manusia dan mesin. Rommel, bagaimanapun, tampaknya berkembang di lingkungan yang tak kenal ampun ini. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan kondisi gurun dan membuat gerakan cepat dan tegas membuatnya mendapatkan rasa hormat dari anak buahnya sendiri dan musuh-musuhnya. Keberhasilan awal Rommel di Afrika Utara dapat dikaitkan dengan beberapa faktor. Dia memiliki pemahaman yang tajam tentang perang bergerak, memanfaatkan kecepatan dan kemampuan manuver tanknya untuk efek yang besar. Dia juga ahli dalam penipuan, sering mengecoh lawan-lawannya dengan gerakan tipuan dan manuver mengapit yang berani. Taktik ini, dikombinasikan dengan tekadnya yang tak tergoyahkan, akan segera membuatnya mendapatkan julukan yang akan selamanya terukir dalam sejarah militer, Rubah Gurun. Gerakan pertama, kemenangan cepat, penaklukan Tobruk. Kedatangan Rommel dan Korps Afrika di Afrika Utara menandai titik balik dalam kampanye tersebut. Tujuan awal Rommel adalah untuk mendorong mundur Inggris dan membebaskan pasukan Italia yang terkepung di Tripoli. Dia mencapai ini dengan kecepatan yang mengejutkan, mendorong Inggris kembali ke Mesir, dan merebut kota pelabuhan penting Tobruk pada bulan Juni 1941. Penaklukan Tobruk adalah kemenangan besar bagi kekuatan poros. Itu adalah kota pelabuhan strategis, menyediakan akses ke pasokan dan bala bantuan penting. Jatuhnya Tobruk mengirimkan gelombang kejut melalui komando tinggi sekutu. Itu memperkuat reputasi Rommel sebagai ahli taktik militer yang brilian. Dia dikenal karena serangannya yang agresif dan kemampuannya untuk memanfaatkan kelemahan musuh. Keberhasilan Rommel bukan semata-mata karena kehebatan militernya. Dia juga memiliki kemampuan luar biasa untuk menginspirasi pasukannya. Dia memimpin dari depan, berbagi bahaya dan kesulitan dengan anak buahnya. Ini membuatnya mendapatkan kesetiaan yang tak tergoyahkan dari Korps Afrika, yang dengan penuh kasih sayang menjulukinya unsur Rommel kita. Terlepas dari kemenangan awalnya, Rommel menghadapi tantangan yang signifikan di Afrika Utara. Jalur pasokan dari Eropa panjang dan lemah, sehingga sulit untuk mempertahankan aliran manusia dan material yang stabil. Inggris, meskipun kemunduran awal mereka, bertekad untuk mendapatkan kembali inisiatif. Perjuangan bolak-balik untuk menguasai Gurun terjadi kemudian, dengan kedua belah pihak menang dan kehilangan tanah dalam serangkaian pertempuran yang sulit. Rubah Gurun, ahli perang manuver. Kejeniusan militer Rommel paling jelas dalam penguasaannya atas perang manuver di teater Afrika Utara yang menantang. Dia memahami keterbatasan yang dipaksakan oleh lingkungan Gurun dan menyesuaikan taktiknya. Menyadari pentingnya kecepatan dan mobilitas, ia memanfaatkan divisi panzernya untuk efek yang menghancurkan, melancarkan serangan cepat dan menentukan yang seringkali membuat Inggris lengah. Kunci kesuksesan Rommel adalah kemampuannya untuk mengganggu rencana musuh dan membuat mereka terus-menerus berada di belah kaki. Dia menggunakan tipuan dan pengalih perhatian dengan ahli, menutupi niat sebenarnya, dan memaksa Inggris untuk bereaksi terhadap gerakannya. Tekanan yang terus-menerus ini mencegah Inggris membangun garis pertahanan yang kuat dan memungkinkan Rommel untuk merebut inisiatif dari waktu ke waktu. Keberanian Rommel di medan perang sudah melegenda. Dia dikenal karena mengambil risiko yang diperhitungkan, sering memimpin dari depan, dan mengekspos dirinya ke bahaya bersama pasukannya. Pendekatan langsung ini, dikombinasikan dengan ketajaman taktisnya,
membuatnya mendapatkan rasa hormat dan kekaguman dari anak buahnya, yang melihatnya sebagai seorang pemimpin yang akan berbagi risiko dan bertarung bersama mereka. Namun, manuver berani Rommel bukannya tanpa kekurangan. Taktik agresifnya sering menyebabkan pasukannya menjadi terlalu banyak bekerja dan rentan terhadap serangan balik. Gerakan yang terus-menerus juga merugikan anak buah dan peralatannya, membebani jalur pasokan yang sudah tipis di hamparan luas gurun Afrika Utara. Bagian 4. Gelombang berbalik, kemunduran di El Alamein. Terlepas dari kesuksesan awalnya dan reputasinya sebagai rubah gurun, nasib Rommel di Afrika Utara mulai berubah. Gelombang berbalik secara meyakinkan pada pertempuran El Alamein pertama dan kedua pada tahun 1942. El Alamein, posisi strategis vital di dekat Alexandria, Mesir, menjadi lokasi serangkaian pertempuran yang akan menandai titik balik dalam kampanye Afrika Utara. Pertempuran El Alamein pertama, yang terjadi pada bulan Juli 1942, membuat kemajuan Rommel ke Mesir dihentikan oleh Inggris. Meskipun menimbulkan banyak korban, Rommel tidak dapat menembus pertahanan Inggris dan terpaksa mundur. Pertempuran itu, meskipun secara taktis tidak meyakinkan, menandai kemajuan paling timur dari pasukan poros dalam kampanye Afrika Utara. Pertempuran El Alamein kedua, yang terjadi pada bulan Oktober dan November 1942, terbukti menjadi kekalahan yang menentukan bagi Rommel dan pasukan poros. Di bawah komando Jenderal Bernard Montgomery, Inggris melancarkan serangan besar-besaran, didukung oleh jumlah dan sumber daya yang unggul. Rommel yang menghadapi peluang besar dan persediaan yang semakin menipis, terpaksa mundur. Beberapa faktor berkontribusi pada kekalahan Rommel di El Alamein. Inggris telah memecahkan kode Jerman, memberi mereka intelijen yang berharga tentang rencana dan gerakan Rommel. Sekutu juga menikmati keuntungan yang signifikan dalam hal tenaga kerja, peralatan, dan kekuatan udara. Rommel, yang terhambat oleh kekurangan pasokan dan pasukan yang kelelahan, tidak dapat menahan serangan Inggris yang tak henti-hentinya. Bagian 5, pembela Barat, memperkuat tembok Atlantik. Setelah kekalahan di El Alamein, Rommel dipindahkan ke Eropa pada bulan Maret 1943. Dia diberi tugas untuk mengawasi pembangunan tembok Atlantik, sistem pertahanan yang luas di sepanjang garis pantai Prancis dan Belgia. Hitler, yang takut akan invasi sekutu ke Eropa Barat, menugaskan Rommel untuk menjadikan garis pantai itu sebagai bentang yang tak tertembus. Rommel, yang selalu pragmatis, memahami besarnya tugas di depan. Dia tahu bahwa tembok Atlantik hanya bisa menunda, bukan mencegah invasi sekutu. Namun demikian, ia terjun ke dalam proyek tersebut dengan energi dan tekad khasnya. Dia percaya bahwa pertahanan yang kuat dapat menimbulkan banyak korban di pihak sekutu dan berpotensi membuat mereka enggan untuk melancarkan invasi skala penuh. Mengambil dari pengalamannya di Afrika Utara, Rommel menganjurkan pertahanan yang mendalam, dengan titik-titik kuat dan rintangan yang diposisikan di sepanjang pantai dan pedalaman. Dia mengerti bahwa superioritas udara akan sangat penting bagi sekutu. Jadi dia menekankan perlunya pertahanan anti-pesawat dan pasukan cadangan bergerak untuk melawan pendaratan sekutu. Terlepas dari upaya terbaik Rommel, tembok Atlantik masih jauh dari selesai ketika sekutu akhirnya mendarat di Normandia pada tanggal 6 Juni 1944. Skala invasi sekutu yang besar, ditambah dengan superioritas udara dan laut mereka yang luar biasa, terbukti terlalu berat untuk ditangani oleh para pembela Jerman. Ketakutan terburuk Rommel menjadi kenyataan ketika sekutu membangun pijakan di Prancis dan memulai pawai mereka menuju Jerman.